Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rofi Dauzan Tertarigan. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM 289205046. Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen semester 4. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Imar MF. Ini saya akan membahas tentang praktek ekonomi syariah yang telah difatwakan. Itu ijarah. Kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-ajar yang artinya pertimbangan, kompensasi, imbalan, atau substitusi. Akad ijarah adalah kegiatan di mana sebuah lembaga keuangan menyewakan sesuatu dengan membebankan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengertian akad ijarah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Pengertian akad ijarah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad ijarah adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang yang didasarkan pada transaksi sewa menyewanya, di mana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Lalu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, akad ijarah adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyewakan hak atas asetnya kepada pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa menyewa yang telah disepakati. Pengertian akad ijarah menurut para ahli. Menurut Rahmadi Usman, pengertian akad ijarah adalah akad sewa menyewa suatu barang milik pihak bank atau muajair oleh pihak nasabah atau penyewa, atau juga disebut dengan mustajir, di mana nantinya setelah masa berlaku akad berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada muajair. Menurut Wiko Suryomurti, akad ijarah adalah sebuah perjanjian di mana pihak pemilik barang atau pemberi sewa berkomitmen untuk memberikan hak guna atau manfaat barang tersebut kepada penyewa selama masa berlaku akad ijarah, dengan senantiasa mengikuti kewajiban sebagai penyewa, yaitu membayar biaya sewa atau ujrah. Rukun akad ijarah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9/MUI/4/2000 tentang pembiayaan ijarah dijelaskan beberapa rukun ijarah. Di antaranya sebagai berikut. Ada pernyataan ijab qabul atau sigat atau pernyataan sewa dari kedua pihak. Ada pihak yang melakukan akad terdiri dari pemberi sewa atau pemilik aset dan penyewa atau pengguna aset. Manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah atau ujrah. Syarat akad ijarah. Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, penting untuk selalu memperhatikan syarat-syaratnya agar proses transaksi dapat terjalin secara sah. Berikut adalah syarat akad ijarah yang perlu diketahui. Yang pertama, pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan, tidak atas keterpaksaan. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad ijarah adalah orang yang belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar. Yang kedua, objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebihkan, sehingga meminimalisir unsur penipuan. Yang ketiga, kegunaan dari objek yang disewakan merupakan sesuatu yang bersifat mubah atau dibolehkan dan bukan haram. Yang keempat, pemberian imbalan atau upah dalam transaksi ijarah harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa. Jenis akad ijarah. Kita tahu bahwa skema akad ijarah adalah menyewakan atau menyediakan suatu jasa dan barang yang bersifat sementara dengan imbalan berupa upah. Di dalamnya terdapat jenis akad ijarah yang terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu pertama, ijarah wa'tina atau al-ijarah muntahiyah bitamlik. Di dalam jenis ini, akad ijarah terjadi di mana suatu perjanjian atau wa'ad pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek ijarah telah selesai. Pengalihan kepemilikan kemudian bisa dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran. Yang kedua, ijarah tumma al-bai. Untuk ijarah tersebut, penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang
sehingga di akhir masa sewa barang tersebut menjadi hak miliknya. Yang ketiga, ijarah mausufa bi al-bima, yang menerangkan dengan jelas perihal keuntungan dan jasa yang disewakan, namun tidak dengan properti yang menghasilkan manfaat. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada properti tersebut, kontrak tetaplah berjalan. Yang keempat, ijarah manfaat, yaitu memiliki objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Yang kelima, ijarah pekerjaan, yang mengarah kepada penyewaan objek pada bentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti memperbaiki barang, membangun bangunan, menjahit baju, mengantar paket, dan lain-lain. Yang keenam, ijarah asli. Ijarah asli yang bersama dengan ijarah lainnya, yaitu melakukan transaksi sewa-menyewa terhadap objek sewa yang ingin dilakukan. Namun dalam ijarah ini tidak ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang ketujuh, ijarah lanjut, merupakan kegiatan lebih lanjut perihal menyewakan aset atau barang yang sebelumnya sudah pernah atau telah disewa pemilik kepada pihak lain. Contoh akad ijarah. Salah satu contoh akad ijarah adalah ketika seseorang sedang mencari bangunan untuk dijadikan tempat usaha. Kemudian ia bertemu dengan pihak yang sedang menyewakan propertinya, seperti menunjukkan detail serta keadaan bangunan. Penyewa akhirnya setuju dengan properti tersebut. Maka dibuatlah kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah keduanya menyetujui kesepakatan tersebut, selanjutnya pihak penyewa dapat menggunakan seluruh manfaat dari bangunan dan yang menyewakan juga memperoleh manfaat melalui upah. Seperti itu salah satu contoh akad ijarah. Jika dibandingkan dengan akad lain, kelebihan akad ijarah adalah dalam hal objek transaksi akad ini lebih fleksibel. Selain itu, bila dibanding dengan investasi, risiko usaha akad ijarah lebih rendah, karena pendapatan sewanya cenderung tetap. Baik, sekian dari saya tentang pembahasan akad ijarah. Yang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.